Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Microsoft Word bagi pemula. Pada video kali ini saya akan menguraikan tentang multi level list. Oke teman-teman, kita lanjut saja langsung ke videonya. Berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana menerapkan multi level list pada dokumen. Untuk menerapkan multi level list kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan memilih style yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Microsoft Word di sini sudah disediakan beberapa style, kita tinggal pilih. Biasanya untuk skripsi, makalah atau laporan dan lain sebagainya biasa menggunakan style seperti ini. Nah, untuk mulai kita mulai dari judul, karena judul adalah level 1 dari dokumen yang akan kita buat, dan subjudulnya menjadi level 2 dan subjudulnya adalah level 3. Nah, kita buat level satunya dulu, yaitu judulnya. Kita buat bab 1 tuh pendahuluan, misalnya pendahuluan. Kemudian kita mulai dari level 2 nya 1.1 kemudian spasi. Maka secara otomatis tombol numbering akan diaktifkan. Nah, di sini kita bisa mengetikkan atau bisa menulis subjudul. Latar belakang perumusan masalah hipotesis. Dan seterusnya. Nah, untuk menampilkan level 3 nya kita bisa menekan enter di ujung kalimat dari subjudul yang pertama, kemudian tekan enter. Nah, untuk menampilkan level 3 nya kita bisa mengklik tombol increase indent, maka secara otomatis level 3 akan muncul. Kita bisa atur indentasinya seperti ini. Ini untuk penomorannya. Oke. Di sini terlihat agak kurang pas. Untuk itu kita bisa membuatnya lebih tepat dengan lebih teliti dengan mengatur pada bagian indentasi first line-nya, yaitu seperti ini. First line kita atur. Oh ya, enggak, yang labnya yang tidak atur seperti ini. Oke. Sorry. Nah, di sini -0,5 kita bisa buat dia jadi 0,6. Maka hasilnya seperti ini, terlihat lebih rapi. Kita buat sembarang aja dulu karena ini hanya sekedar contoh. Untuk kembali ke level di atasnya kita bisa menekan tombol decrease indent, maka secara otomatis dia akan level 3 ini berubah menjadi level 2 dan menyesuaikan dengan nomor penomoran yang di atasnya. Kita bisa melanjutkan ketik lagi di sini. Untuk menampilkan level 3 kita bisa mengklik increase indent, kemudian mengatur indentasinya seperti ini. Atur teliti 0,6. Kita buat 0,6 supaya lebih pas dengan awal teksnya. Oke. Ini coba. Kembali ke level 2, tekan tombol decrease indent. Nah, disinilah kita bisa mengisi-isi, menampilkan atau membuat uraian dari setiap subjudul. Kita contohkan satu paragraf.
atur maka di sini juga kita bisa isi uraiannya secara langsung seperti ini. Atur indentasinya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika kita membuat dokumen panjang, sebaiknya yang kita lakukan pertama itu adalah membuat judul dan subjudulnya. Jadi semuanya sudah tertata sejak awal karena letaknya masih berdekat-dekatan. Oke, itu tadi contoh penggunaan multi level list dengan style yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Dan berikutnya kita akan membahas multi level list dengan mendefinisikan sendiri atau membuat sendiri style yang kita buat, yang kita tentukan sendiri. Oke, sekarang kita buat file baru. Pertama, klik pada multi level list, kemudian pilih define new multi level list, maka akan tampil kotak dialog define new multi level list. Nah, pada kolom sebelah kiri ini adalah level-levelnya dan kolom sebelah kanan ini adalah previewnya. Yang pertama kita atur adalah level 1. Level 1 biasa digunakan oleh judul dari dokumen. Di sini masih menggunakan 1 dengan kurung, kita akan ganti dengan Romawi karena bab biasa menggunakan Romawi. Kurungnya kita hapus. Kemudian untuk menampilkan opsi-opsi lebih banyak lagi, maka klik pada more, maka akan tampil opsi yang lebih banyak. Nah, pada link level to style pilih heading 1 karena dia adalah level 1, maka dia menggunakan heading 1. Di bagian sini kita akan isikan langsung dengan teksnya, teks di awalnya seperti bab 1. Nah, seperti ini, maka langsung terlihat di previewnya akan seperti ini. Nah, setelahnya di sampingnya ini kita akan masukkan spasi. Nah, oke, karena di sini ditempatkan judul, maka di sini kita harus tempatkan spasi di antaranya. Kemudian pada level to show in gallery kita pilih tetap level 1. Oke, itu aja pengaturannya untuk level 1. Maka kita tinggal mengatur untuk level 2 nya. Untuk level 2 nya kita akan menggunakan angka seperti ini, kurungnya kita hapus. Nah, karena ini level 2 maka biasanya ada 2 huruf karena dua angka, karena stylenya kita akan buat dengan 1.1, maka kita akan masukkan level 1 di sini. Di sebelah ini adalah angka 1, ini adalah level 2 nya, maka sebelum level 2 kita taruh tempatnya level 1 di sini dulu. Kita taruh titik, kemudian pindahkan ke awal sebelah kiri titik, kemudian isi dengan level 1. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian klik pada checkbox legal style number. Nah, pada bagian link level to style pilih heading 2 dan level to show in gallery pilih level 2. Oke. Nah, seperti ini. Setelahnya kita akan masukkan spasi supaya terlihat lebih bagus. Nah, untuk indentasinya, perataannya kita untuk perataan indentasi teksnya kita pakai ya bebas. Nah, untuk ini saya pakai 1,4 aja dulu. Oke, pengaturannya bebas untuk teks indentnya.
Kemudian pada level 3 nya kita atur lagi, ini masih berbentuk huruf, kita hapus, kita ganti dengan angka lagi, kemudian kurungnya kita hapus seperti ini, kita ganti dengan titik. Nah di ini kan, ini angka 1 ini adalah level 1, jadi kita harus menyisipkan level 2 di belakang angka 1 ini. Isikan dulu titiknya, kemudian pindahkan kursornya ke sebelah kiri, kemudian pilih level 2 nya. Oke, nah pindahkan lagi kursor sebelah kiri, ini adalah level 2. Maka untuk menyisipkan level 1 nya, karena di level 3 ini harus masuk juga angka 1 yang menjadi level 1. Oke, kita pilih level 1, maka dia akan seperti ini. Maka untuk mengganti hurufnya kita klik dia legal pada checkbox legal style numbering. Betul, sebelumnya kita taruh dulu titik di sebelah sini, titik. Terus dulu kita taruh titik, pindahkan kursor, kemudian pilih level 1, kemudian klik pada checkbox legal style numbering. Oke, nah level 3 ini akan kita ganti link level to stylenya menjadi heading 3 karena ini adalah level 3. Kemudian level to showing gallery ganti dengan level 3. Oke, seperti ini. Nah follow number width artinya kita akan menempatkan sesuatu setelah penomoran ini, apakah berbentuk tab karakter atau spasi atau tidak melakukan apa-apa. Nah untuk level 3 ini kita buat dengan spasi, kita akan taruh spasi supaya lebih rapi. Oke, spasi. Oke, hasilnya seperti itu. Nah untuk teks indentasinya nanti kita bisa atur lagi kalau belum pas. Kita bisa cek dulu di level 2 masih heading, dia pakai link level to style heading 2 harusnya ya, memang udah bener ya heading 2. Level to show in gallery masih level 3, kita pakaikan level 2, ada kurang tadi. Oke, kita cek dulu semuanya pas. Untuk level 3 kita lihat level to show in gallery dia pakai level 2, kita ganti dengan level 3. Oke, seperti ini hasilnya ya, pas tuh. Oke, nah hasilnya akan seperti ini. Nah untuk menerapkan multi level list dengan cara seperti ini, kita hapus dulu, hapus dengan menggunakan backspace, kemudian delete. Maka kita bisa menerapkannya di sini pemformatan multi level list dengan cara define new multi level list. Nah untuk membuat list pertama atau heading 1, kita bisa mengklik pada heading 1, maka akan muncul tulisan bab 1 yang menjadi heading 1-nya. Ada yang terlupa sebelumnya, kita atur dulu pemformatan heading, setiap headingnya ini kita bisa atur dari klik kanan kemudian modify. Pemformatannya kita bisa menggunakan Times New Roman dengan ukuran huruf 14 agak besar, dengan pewarnaan otomatis dia pakai bold ya. Oke, dan dia menggunakan spasi 2, kita menggunakan spasi 2 karena ini adalah judul, maka dia akan ditampilkan di tengah. Kemudian untuk pemformatan paragraf lebih lanjut kita bisa atur di sini. Ini label sudah pas, center sudah pas. Oke, cukup dulu sampai di situ. Ini untuk pengaturan heading 1 atau pengaturan judul. Nah untuk pengaturan heading 2 kita bisa atur lagi, klik kanan kemudian klik modify, pilih Times New Roman,
dia pakai ukuran 13 atau kita bisa atur sesuai keinginan. Kemudian pewarnaan otomatis dia pakai bold juga. Ini kita pakai justify atau rata kiri kanan, dan juga menggunakan spasi 2 spasi. Oke. Untuk heading 3 atau level 3 nya kita bisa atur lagi, modify, pilih Times New Roman, ukuran 12, kita pakai otomatis, dan kita biarkan dulu, kita tidak usah menggunakan bold. Oke. Nah, itu tadi pengaturan untuk style dari setiap level atau setiap headingnya. Sekarang untuk mulai menerapkan setiap levelnya, maka kita bisa mengklik pada heading 1 untuk bagian judul. Klik pada heading 1, maka akan ditampilkan bab 1. Kemudian di sini kita bisa mulai mengetik judul, misalnya pendahuluan. Nah, perbedaannya dengan menggunakan cara ini, kita penomorannya itu tidak langsung otomatis, tapi kita harus memilih setiap heading ini. Untuk subjudulnya, subjudul dari pendahuluan ini, maka kita bisa pilih heading 2. Secara otomatis akan muncul 1.1. Kita bisa isi di sini. Nah, untuk heading untuk level 3 nya kita biarkan dulu. Untuk level 2 kita bisa atur di sini, belakang Nah, jika ingin menampilkan level 3-nya atau heading 3-nya, kita bisa mengklik pada heading 3, maka secara otomatis akan muncul level 3 dari list ini. Kita bisa buat isi dari level 3. Sekali lagi tidak berjalan otomatis, kita harus mengklik lagi. Memang sedikit merepotkan di awal-awal, tapi dengan cara seperti ini kita sebenarnya tidak perlu menyusun atau membuat sub-judul dari awal, karena kita telah mengatur stylenya dari awal. Jadi kita tidak perlu membuat sub-judulnya. Kita bisa langsung mengetik, misalnya kita membuat di sini latar belakang, isi dari latar belakang kita langsung bisa terapkan, ketik isinya berupa paragraf atau objek-objek lain seperti ini. Atur indentasinya ini, jadi tidak seperti pembuatan multi level list dengan cara pertama, dimana cara pertama sebaiknya dilakukan pembuatan subjudul di awal, kemudian kita bisa isi satu persatu. Tapi dengan cara ini kita bisa mengisi langsung uraian dari setiap subjudul tanpa mengetik subjudul sub berikutnya. Keuntungannya dengan menggunakan cara ini juga nanti pas membuat daftar isi, karena semuanya sudah diatur dari awal, maka pas ketika kita membuat daftar isi semua sudah dikenali dan semua subjudul sudah bisa diidentifikasi dan langsung diterapkan pada daftar isi, sehingga pembuatan daftar isi menjadi lebih mudah. Dan jika ada update dari dokumen, secara otomatis daftar isi tersebut akan menyesuaikan. Nah, seperti ini contoh penggunaan multi level list dengan menggunakan define new list. Oke, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai multi level list dengan dua cara. Saya kira untuk multi level list kita cukupkan dulu sampai di situ.
Mudah-mudahan video ini gampang dipahami, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.